Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Luar biasa tadi. Dah pijit-pijit belakangnya kan, lemeskan. Alhamdulillah, segar. Saya salut kepada Bapak Ibu. Ya, sebagian orang memilih tidur siang. Ya, Bapak luar biasa, tetap bertahan demi mendapatkan suatu ilmu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kami doakan pulang membawa itu. Amin. Ya, amin. Nah biasanya begitu di sini, begitu keluar pintu hilang, ya kan? Upayakan dicatat, ya. Nah, next. Tadi kita sudah bahas bahwa etika kita harus menjaga baik ke pasien, sesama topuris ataupun terapis yang lain. Nah, ini kita ke intinya. Pertanyaannya dua. Ada tadi peserta tanya saya, dokter, itu tadi yang dokter bilang sering datang ke saya. Saya ini sakit apa? Iya kan? Pertanyaan dan jawabannya ada dalam hati ibu masing-masing dan bapak-bapak masing-masing. Pasti tiap daerah, tiap tempat karakternya orang berbeda-beda. Masalahnya juga beda-beda. Nah, kita kembali. Pertanyaan yang substansif. Sebenarnya orang kenapa bisa sakit? Yang kedua, banyak fenomena yang kita alami, yang kita dapati sudah berobat. Dokter, dukun, apa semuanya. Dokter, saya sudah keliling. Mau orang pintar lah, dukun lah, dokter, profesor, habis duit saya. Kenapa saya masih sakit? Pertanyaan besar itu dua. Ternyata ada jawabannya. Pertama, kita pahami dulu. Penyakit kita pisahkan secara garis besar. Pertama, penyakit infeksi. Penyebabnya sudah jelas, bakteri, virus, jamur. Kayak corona, virus. Ya kan? Tipoid, bakteri. Diare, bakteri. Ya kan? Kedua, degeneratif. Ini karena faktor umur. Ya, tua. Tapi sekarang, penyakit orang tua dulu, yang nyeri lutut, asam urat, kolesterol, badan pegal bangun pagi, sudah kena anak muda. Dulu yang terkena seperti itu nanti umurnya 60 tahun ke atas. Sekarang tidak, 30 tahun sudah ada keluhan. Ya kan? Seperti itu. Karena faktor apa? Pertama umur, yang kedua pola hidup dan pola makan. Inilah penyakit yang paling banyak sekarang. Kenapa banyak pengobatan? Hanya simptomatik. Kasih saja penurun gejala. Gula. Gula sebenarnya masalah ada di pankreas. Hipertensi ada masalah di jantung. Tapi yang sekarang obat justru hanya bekerja di hulunya. Gula. Bagaimana hanya menurunkan gula saja, tapi pankreasnya tidak diatasi. Hipertensi, bagaimana mencapai target tensi saja. Yang penting tensinya turun, tidak diperbaiki jantungnya. Kenapa jantungnya terlalu memompa cepat dan pembuluh darahnya terlalu menyempit, tidak dicari akar masalahnya. Jadi kita yang melakukan pengobatan topung itu kita bekerja di hulu. Kita bekerja secara holistik. Jadi jangan juga Anda melihat kenapa tadi anatomi, anamnesis dan fisiologi tubuh saya sangat tekankan, wajib Anda tahu. Itu konsekuensi. Sebagai topuris wajib hukumnya. Tidak bisa tidak. Dok, saya sudah tua, tidak bisa belajar. Selama Anda masih bisa buka WA dan masih bisa baca WA, Anda wajib belajar. Ada yang sudah tidak bisa baca WA di sini? Ya, tidak mungkin. Kecuali Ustadz bilang tadi, pesertanya orang buta, ya sudah, tidak ada beban buat dia. Tapi kita selama masih bisa membaca, wajib kita harus meningkatkan upgrade diri kita.
supaya orang lain tidak memandang remeh topung ini. Saya sangat sedih. Apa itu? Topung. Hanya gerak-gerak jari. Apa itu? Padahal nyatanya ada. Orang mau dioperasi, pasang cincin jantung, batal. Orang mau cuci darah, batal. Mau isolasi mandiri karena corona, batal. Ada faktanya. Ya kan? Jadi kita harus semangat. Kita harus bangga sebagai topuris. Di saat Anda mengambil keputusan, saya mau belajar topung, kita harus dalami itu topung. Tidak perlu setelah saya keliling seluruh Indonesia belajar berbagai macam teknik, kalau terlalu banyak kita pelajari bingung sendiri. Silahkan Anda belajari, itu menambah hasanah, tidak salah. Tapi nanti cocokkan dengan jiwa Anda, passion Anda. Oh, saya cocoknya ini, dalamilah itu. Seperti itu, saya tahu kemampuan Anda bukan hanya topung, pasti ada yang lain. Seperti itu. Nah, kenapa saya sangat menekankan? Nah, kembali lagi. Apa penyebabnya ini penyakit degeneratif? Kalau saya singkat SPOG, bukan spesialis obgyn dan ginekologi, maaf dok ya. Ya, bukan spesialis kandungan. Saya singkat, S yang pertama adalah stres, Pak. Penyebab orang sakit sekarang terlalu banyak adalah stres. Mana jantungnya tidak berdebar kalau gaji dan tagihan sudah tidak sesuai. Apalagi kondisi pandemi, diharap pasien target 200 satu bulan, yang datang hanya 20. Bingung mau bayar cicilan apa. Iya kan? S karena stres. Belum lagi pasien Anda stres yang ya banyaklah variannya. Terlalu banyak. Kalau orang Makassar dia bilang begini, tetangganya beli mobil, dia stroke. Ya kan? Tetangganya beli motor, dia naik ambulans. Karena bukan urusannya yang dia urusi. Itu. Yang kedua, S, P. P ini sangat banyak. Pestisida. Tidak bisa kita hindari. Sayur yang kita makan, kecuali kita beli sendiri, tanam sendiri, itu aman dari pestisida. Selama kita masih membeli, saya garansi 99% itu mengandung pestisida. Sekarang tiap hari kita makan 3-5 kali kita makan sayur satu malam. Buah, apa buah yang tidak pakai pestisida, tidak semprot, kecuali Anda tanam di kebun Anda sendiri. Berapa yang masuk? Terakumulasi bertahun-tahun. Itu baru satu, pestisida. Yang kedua apa? Ini yang membuat sel menjadi tertipu. Penyedap. Apapun mereknya. Ketiga, pengawet. 4, pemanis. 5, pewarna. Keenam apa? Polusi. Sulit kita hindari. Ada orang, dok, dia itu tubuhnya selalu bersih, jaga kebersihan. Kenapa tiba-tiba di saat didapat penyakitnya langsung tumor kolon stadium 3, kanker serviks stadium 4, kanker payudara stadium 2. Tidak pernah, tidak ada gejala, tidak ada keluhan. Ya, dua masalahnya memang benar-benar tidak ada gejala. Yang kedua, dia sudah rasa tapi dia tidak pernah periksa. Datang sudah berat. Ini menjadi masalah kita bersama. Kalau masih ringan-ringan, mereka masih punya duit, ke rumah sakit dulu. Itu fakta. Dia ke rumah sakit dulu. Selama masih ada duit, ke rumah sakit, ke dokter spesialis. Berapapun yang diminta, sudah. Mau mobil, mau motor, rumah, tanah, melayang, selesai. Nanti kalau sudah habis, baru datang ke kita. Betul kan? Betul. Ustadz tolong dulu ini, kenapa? Saya sudah habis-habisan. Apa ini Pak? Kanker kolon stadium 4. Bisa tidak sembuh di topung? Masya Allah. Secara logika tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau, oke. Tapi kan kita lihat juga, waduh, ini luar biasa, gimana caranya? Stadium 4 harus dipotong, harus kemo. Itu pun belum tentu dia sembuh. Hanya paliatif saja.
Giliran meninggal, baru 1 minggu terapi, image kita jelek. Saya berobat sama ustadz itu, meninggal bapak saya, hancur nama kita. Betul tidak? Itu fakta. Makanya saya kalau datang pasien saya, stadiumnya sudah berat-berat kanker, saya suruh ke tempat lain. Saya tidak mau ambil masalah. Memang secara etika, Anda menolak mengobat. Iya. Kan saya sudah tahu, oh kira-kira begini. Walaupun saya bukan Tuhan. Saya tidak bisa memprediksi umurnya orang. Tapi saya tidak mau kasih dia PHP. Ya? Lebih baik cari yang lain. Siapa tahu mungkin bukan melalui tangan saya, melalui orang lain dia bisa membaik. Begitu. Ya, jadi perhatikan pasien Anda. Kira-kira potensinya sebesar apa. Karena harus Anda pikir jangka panjang efeknya ke Anda. Karena yang jelek itu begitu. Biasa yang dampingi, oke Pak. Datang dia temani ibunya. Dia tahu. Karena dia temani hari ke hari selama terapi, it's okay. Dia tidak keberatan. Yang biasanya mulutnya itu miring, itu yang di rumah, yang tidak pernah lihat. Oh ini begini, ini begini, ini begini. Saudaranya ke apa yang jauh dari kampung tidak pernah tahu. Apa itu terapi? Oh topung. Apa itu terapi? Apa goyang-goyang jari, goyang-goyang dangdut. Iya kan? Itu. Jadi tolong dipertimbangkan. Kalau Anda lihat kasusnya berat, silahkan mengkombinasikan dengan terapi yang lain. Ya, begitu. Kemudian sudah S, P, O-nya apa? Obat-obatan. Akumulasi, datang pasien. Ada itu pasien, begini karakternya. Datang, dia bangga. Saya datang ini berobat. Obat saya ini mahal. Dia tahu obatnya mahal. Dia tahu obatnya paten. Tapi dia tidak habisi. Dia hanya meningkatkan, dia tunjukkan egonya. Saya sudah berobat ke luar negeri. Obat saya mahal. Penyakitnya tidak sembuh. Ada yang begitu secara psikologi. Nah itu jeleknya. Obat dengan dosis tinggi itu merusak sistem sensitivitas sel. Sebentar saya gambarkan. Itu O. Kalau G, genetik. Itu sudah tidak bisa diubah. Karena sudah ketetapan Tuhan dari kandungan. Ya, seperti itu. Next. Nah, ada yang kenal ini? Siapa tahu tinggal di Depok. Nah, ini Dr. Raymond Franz dari dosen MIT. Dia meneliti selama berpuluh-puluh tahun. Kesimpulannya satu. Kenapa orang bisa sakit? Ternyata adalah satu-satunya penyebab manusia jatuh sakit. Karena sel dalam tubuhnya itu lebih banyak yang mati daripada tumbuh yang baru. Itu. Garis bawah ya. Itu tadi SPOG karena pola makan, pola hidup. Yang kedua karena ini. Itu sangat berkaitan. Karena sel dalam tubuhnya, misal orang manusia rata-rata mati selnya setiap hari sekitar 100 sampai 150 miliar. Ya kan? Harusnya yang tumbuh sama. Nah, biasanya itu tidak seimbang. Kalau metabolisme tubuhnya juga sudah tidak seimbang. Sudah dicatat dua itu ya. SPOG dan ini. Supaya connect. Dalam Al-Quran, Allah sudah kasih gambaran besar ke kita. Ternyata, kalau kita mau sembuh, kita harus kembali ke laptop. Kita harus mengikuti fitrah kita. Contoh, Pak, siapa piara kucing yang kasih makan bukan makanan biasa? Banyak kan fenomena sekarang, kucing dikasih makan makanan biasa. Saya tidak tahu kalau ada dokter hewan sini. Ya kan? Dibandingkan dengan kucing kampung, dilepas begitu saja. Dia bisa makan rumput, dia makan belalang, dia makan ikan, makan sampah. Ya kan? Coba lihat daya tahannya. Kalau kucing kampung melahirkan 5 tidak pernah disesar. Iya. Saya kaget, teman saya pernah ditelepon saya. Ada kenalanmu dokter hewan. Kenapa? Ini kucingku sulit melahirkan. Tak putar-putar dari tadi. Kenapa? Kucing disesar. Saya ekspektasikan saya piara kucing kampung. Ya mungkin saya juga kampungan. Jadinya kayak gitu. Mau disesar?
Akhirnya saya bilang ada di situ, saya pernah lihat. Dibawa, beneran. Ternyata disesar. Lahirannya 2. Saya bilang, kenapa 1? Saya punya kucing, tidak pernah makan aneh-aneh. Makananmu makanan mahal. Malah dia rela tidak makan bakso daripada kucingnya tidak makan. Iya kan? Disesar. Kenapa tidak bisa melahirkan? Karena dia melanggar fitrahnya. Sapi, Bu, pernah Anda lihat mau melahirkan ketok-ketok bidan? Bidan tolong dulu, tidak bisa lahir. Padahal besarnya itu sapi. Melewati lubang yang hanya sekepal tangan. Allah sudah atur karena fitrahnya. Berapa kali dia lahir sapi setiap tahun, Pak? Pernah Anda periksa dijahit berapa kali? Diobras? Tidak pernah kan? Allah memberikan hikmah, kita ambil pelajaran sama mereka. Karena sapi tidak pernah melanggar fitrahnya. Allah tetapkan makan rumput, dia makan rumput. Ya, kita kan sekarang makan sudah aneh-aneh. Ada sosis, ada hotdog, ya kan? Yang aneh-aneh. Makanan diawetkan, ya, itu susah. Itu. Nah, kalau kita kembali ke fitrah, ternyata setelah kita urai, terbagi 3. Inputnya, sistem kerja tubuh, output. Anda nanti bisa lihat di mana topung itu bekerja. Input. Apa yang kita makan? Nutrisi, zat gizi, atau herbal yang kita makan. Apa ayatnya? Ini. Surah Al-Mu'minun ayat 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Jadi bukan kita makan langsung dari tanah. Tumbuhan. Hewan yang makan tumbuhan. Dia mengambil saripati. Di tanah itu ada mengandung mineral. Ya kan? Di tumbuhan ada vitamin, asam amino dan lain sebagainya. Itu kita bikin nutrisi untuk apa? Untuk mereparasi sel. Ya? Jadi jangan heran. Dok, kenapa saya pernah terapi orang dengan kasus yang sama, tapi satu prosesnya lambat, satu sangat cepat. Coba lihat status gizinya. Ini orangnya kurus, gemuk, atau overweight. Ya, itu akan kelihatan. Oh, dia sudah lama sakit, kurus sekali, berat badannya sudah kurang. Oh, ini orang terlalu gemuk, mungkin kadar lemak tubuhnya sudah terlalu banyak. Akumulasi toksin dalam tubuhnya sudah terlalu banyak, sehingga selnya menjadi tertipu. Itu. Kedua, sistem kerja tubuh. Disinilah topung bekerja. Luas sekali. Karena mulai dari kulit sampai kerja enzim dia perbaiki. Kulitnya, ototnya, pembuluh darah, sistem limfatik, saraf, tulang, organ, hormon, enzim. Jadi mindset kita sebagai seorang topuris, jangan menganggap manusia seperti dokter spesialis. Jantung ya jantung, mata ya mata. Tidak. Kita manusia itu holistik. Dipengaruhi. Itu bedanya sudut pandang kita melihat pasien. Oh, ini orang sakitnya apa? Coba tahu, kalau Anda sudah sering terapi, tidak ada perbaikan. Menurut Anda dia sehat, coba gali emosinya. Pak, ada masalah tidak di rumah? Menurut pandangan saya 3 kali terapi Anda itu sudah membaik. Sudah membaik, Pak. Apa indikatornya? Anda sudah bisa jalan lebih jauh. Pola nafas Anda sudah lebih baik. Muka Anda sudah tidak pucat. Cara melihat Anda, cahaya mata Anda sudah binar. Apalagi duit 100.000. Iya kan? Seperti itu. Jadi, oh begitu Pak. Mungkin ada masalah internal. Apa yang selalu ada masalah mungkin di rumah? Biasanya dia mulai cerita. Oh, saya ada jengkel sama istri saya. Oh, jengkel sama anak saya. Biasanya begitu. Ajak dia cerita. Sentuh emosinya. Dan di saat dia sudah buka, dengarkan.
Jangan dikompori balik. Oh begitu Pak ya, waduh anak saya juga itu begitu. Bahkan lebih parah, waduh pasti pasien bilang, saya datang cerita sama orang yang salah ini. Saya datang mau cari solusi, ternyata saya dapat masalah. Iya kan, dengarkan saja. Walaupun masalah Anda sudah lebih berat daripada dia. Iya, itu resiko kita pengobat. Iya, dengarkan saja curhatan dia. Jadi luaskan kita punya gelas. Tampung segala emosinya. Jangan Anda juga tampung, disimpan dalam hati. Waduh repot, jadi baper. Iya kan? Dia pisah sama suaminya, Anda yang baper. Nah repot. Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi. Topung bekerja di sini. Bayangkan, kita totok. Mulai dari lapisan kulit, jaringan, pembuluh darah, saraf, dan lain-lain. Dia sampai mengaktifasi di dalam hormon dan enzim. Begitu uniknya kinerja topung. Yang ketiga, biasanya orang, dokter, nutrisinya sudah bagus. Saya sudah topung dengan titi yang benar. Kenapa dia belum membaik? Coba lihat, kita kembali. Ini dalilnya ya. Surah At-Tariq ayat 5-8. Falyansuril insanu mimma khuliq. Perhatikanlah manusia, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang dipancarkan. Ini salah satu syarat orang yang mau punya keturunan. Senjatanya harus bagus. Kan ada senjata peluru hampa. Betul tidak? Bunyi tapi pelurunya tidak ada. Banyak seperti itu. Nah, Bapak Ibu pasti sudah sering dapat masalah. Orang datang konsultasi mau punya keturunan. Ya kan? Suruh datang dua-duanya. Jangan datang perempuannya saja. Karena biasanya perempuan itu menjadi korban. Kamu yang berobat. Kamu yang berobat. Padahal faktanya sekarang sudah terbalik. 60% penyebab orang susah punya keturunan. Masalahnya di bapak-bapak. Biasanya, dok sibuk dia kerja. Itu hanya alasan. Saya kalau datang, dok dia sibuk dia bekerja. Yang mau punya anak Anda atau saya? Kalau bapaknya tidak mau punya anak, ya sudah cari dokter lain. Minum aja obat terus, tunggu Anda tua. Tak bisa. Kalau laki-laki aman bu. 80 tahun putih sudah rambut masih bisa. Selama perempuannya masih haid. Kasihan yang perempuannya. Biasanya itu mulai gaduh gelisah kalau umur sudah 35. Ya kan? Susah. Dok, saya sudah 5 tahun ini program. Ternyata datang. Kok ditopung? Kalau saya lihat dari analisa pinggul yang ditopung si ibu, dia tidak terlalu berat masalahnya. Coba bapaknya. Biasanya kalau bapaknya disuruh datang, selalu menghindar, masalahnya itu ada di dia. Betul. Kenapa saya begitu? Ini rahasia laki-laki. Iya, begitu. Kemudian, yang keluar dari tulang sulbi dan dada. Masya Allah. Allah menyiratkan ini. 33 ruas tulang. Allah ciptakan mulai dari landasan yang pegang tulang tengkorak kita. Sampai tulang ekor. Disitulah spare part cadangan tubuh kita. Ada semua di sana. Nikmat apa lagi yang kita sangkal? Bayangkan kita tidur, sementara terima materi. Pernahkah Anda berpikir, bagaimana jantungku bekerja? Kasih berhenti dulu. Pernah Anda berpikir seperti itu? Kalau mobil rusak, masuk bengkel, cabut aki, selesai. Kalau kita mau di-repair, di mana? Sel kita mau direparasi. Pada saat kita tidur. Disitulah reparasi sel terjadi. Di situ, makanya orang yang kita terapi, suruh istirahat yang cukup. Makan bergizi. Seperti itu. Nah, di sini bayangkan tulang sulbi itu tulang ekor. Pegang, ada di semuanya? Ada. Ada yang tidak ada? Siapa tahu tidak ada? Berarti dari planet lain itu. Itu tulang sulbi, tulang ekor kita. 7, 12, 5, 5, 4. Cervical 7, thoracal 12. Lumbal 5, sakrum 5, coccygeus 4.
Dokter, ribet namanya. Wajib Anda hafal, tidak ada tawar-menawar. Anda harus tahu. Kalau saya perawat, datang topurus ke Anda. Ustadz, torakal saya bermasalah. Waduh, di mana itu torakal? Kira-kira Anda begitu? Kalau Anda tidak pegang HP, sudah gemetar itu kaki di bawah meja. Apa itu torakal ya? Betul tidak? Dokter, saya ini HNP. Apa itu HNP? Itu sejenis makanan ringan atau gado-gado yang baru? Iya kan? Anda harus tahu. Tidak bisa tidak ada alasan. Anda sudah tercebur di kolam renang. Pilihannya hanya dua. Mati tenggelam atau tahu berenang. Itulah di sini Topung. Di saat Anda sudah belajar Topung, Anda harus upgrade diri Anda setiap hari. Tidak ada salahnya Pak, hanya 5 menit saja. Ya, seperti itu. Dan ini, kita tahu tadi, Dr. Raymond Franz yang putih rambutnya, dia bilang satu-satunya penyebab orang sakit adalah apa? Banyaknya sel yang mati daripada tumbuh yang baru. Allah jawab dalam Al-Quran. Allah benar kuasa mengembalikan hidup setelah mati. Bisa, itu secara substansi. Saya baca di tafsir, ini maknanya luas. Kalau dipahami secara pengobatan, yaitu tadi. Sederhana kan? Kita sakit karena ada sel yang mati. Betul. Dan Allah yang punya kuasa untuk menghidupkan itu. Jadi sandarkan diri kita selalu kepada Allah. Bukan, apa titiknya. Kan sering Anda dapat kan? Sudah titiknya salah, bingung, tidak tahu penyakitnya apa. Ternyata ditotok membaik. Betul kan? Allah itu memberi signal ke kita. Bahwa jangan mengandalkan kepintaranmu. Kamu tidak tahu apa-apa. Sayalah yang punya kuasa untuk menyembuhkan dia. Hanya wasilahnya melalui Anda. Itu yang harus kita sandarkan. Ada pertanyaan sampai situ? Ya, silakan. Kita baru sampai di sistem kerja. Di awal dokter mengatakan kalau siapa dari mana? Siapa dari mana? Saya Trinovianti dari Bekasi. Ya. Di awal tadi sebelum kita isoma, dokter mengatakan kalau terapi bukan hanya satu yang bisa dikatakan hebat. Ya, jadi bisa bersinergi dengan terapi-terapi lainnya. Betul. Tadi barusan dokter juga mengatakan kita juga jangan terlalu banyak belajar, nanti pusing. Iya. Kalaupun kita banyak belajar, kita ambil yang sesuai dengan style kita atau ya, kita. Betul. Nah, dari kesimpulan paparan dokter tadi, ada satu pertanyaan yang mau saya ajukan. Kesimpulannya adalah sejauh mana gitu, Topung ya, bisa disinergikan dengan terapi-terapi lain gitu, yang tidak tetap artinya Topung itu tetap mendominasi atau sebagai terapi primadona. Hanya mungkin ya kita bisa menerima bahwa terapi-terapi yang lain juga bisa jadi pendamping. Contohnya? Misal saya kan sebelum mengenal Topung, saya sudah jauh sebelum mengenal Topung itu sudah mengenal akupuntur. Yep. Nah, ketika saya mengenal Topung, jujur di klinik saya ini sekarang jadi primadona adalah Topungnya ketimbang akupunturnya. Hanya ada satu kondisi yang memang pada saat ada klien saya yang datang itu kurang kalau di Topung. Jadi posisi akupuntur di tempat saya itu hanya sebatas pendamping atau pendukung bila dibutuhkan. Nah, selanjutnya saya ingin mendetail gitu, sebatas mana bisa, apakah yang saya lakukan ini juga bisa dikatakan masih wajar. Itu saya bisa. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik sekali. Apakah bisa? Jadi saya ambil kesimpulan. Apakah bisa Topung ini dikombinasi dengan terapi lain? Bisa. Sangat bisa. Bu, saya tekankan. Itulah gunanya kita belajar hasanah. Kita belajar bekam, akupuntur, kiropraksi, herbal, dan lain sebagainya. Iya kan? Kita akan melihat, oh kondisi pasien saya, dia butuhnya ini.
Oh, yang butuhkan dia saat ini. Ya. Jadi kembali ke kita, karena Andalah yang melihat pasien Anda secara langsung. Anda yang tahu kondisi subjektif maupun objektif pasiennya. Jadi Anda yang bisa menentukan masalah bisa atau tidak. Dok, tidak bisa topung, bisa akupuntur, it's okay, silahkan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Misal ada orang kan dia baru pasang pen, operasi, kan nggak bisa ditopung di situ, mungkin bisa diakupuntur, ya kan? It's okay, tidak ada masalah, ya kan? Disesuaikan kondisi pasien saat itu. Jadi itu boleh, tidak ada salahnya. Kita belajar banyak hal, itu tadi. Kita belajar banyak hal, kembali ke kita. Saya cocoknya stylenya ini gini. Ya itu tadi, kita kembali secara substansif. Inputnya gizi, herbal, ya kan? Apapun itu herbal Anda, ya, Anda yang racik sendiri atau pabrikan atau Anda beli, it's okay, terserah, itu pilihan Anda. Yang kedua, ini kan kita topung kerja. Nah, di situ peran akupuntur juga dia di sini kan. Nah, kalau misal bekam, bagian mengeluarkan darah, disinilah peran kerjanya. Input sistem kerja kita sudah benari, outputnya kita perbaiki. Gizinya sudah bagus dok. Saya sudah kasih herbal yang paling mahal, paling bagus. Saya bingung. Sudah 2 minggu kok tidak ada perbaikan. Saya topung intensif, kadang 3-5 hari. Kenapa tidak ada perbaikan? Coba buang darahnya. Buang darahnya. Apakah di bekam, fasdu, hidroterapi, donor darah, itu terserah apa yang Anda tahu. Intinya apa? Pesannya sudah sangat jelas. Ayat yang pertama turun. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diciptakan sebenarnya strukturnya dari darah. Kenapa dok? Di sini Allah bilang dulu darah. Kenapa di sini nanti dia uraikan kita dari air mani? Kenapa di sini dia baru ciptakan kita berlapis-lapis? Karena Al-Quran turun secara bertahap. Karena kalau sekali bingung orang mau belajar apa. Tapi dia sampaikan secara substansif. Oh, kita diciptakan. Bayangkan, Allah berkali-kali menyebutkan dalam Al-Quran, menciptakan. Jadi kalau kita mau sehat, kembali ke fitrah. Jadi Al-Quran itu sangat ilmiah. Sangat ilmiah. Kembali ke darah. Nah, sekarang saya tuh, mana ada spidol? Ada spidol? Gak ada. Oh, mungkin di sini aja Pak. Minta tolong. Boleh, di sini aja Pak. Yap. Nah ini akar masalah yang sudah dijelaskan tadi. Kenapa orang yang sudah diterapi, diberikan obat, ditotok, diapai, kadang responnya rendah? Karena selnya bermasalah, sel tubuhnya bermasalah. Ini sel tubuh. Sel tubuh kita pahami, ini anggaplah sel darah. Sel darah yang kita pahami dia apa? Mengangkut oksigen, nutrisi, dan membuang hasilnya sampah. Maaf ya, saya akui memang kalau tulisan saya jelek. Sebelum Anda komentar, saya akui ya, tulisan saya jelek. Darah itu mengangkut. Saya logikakan dia seperti angkot. Gimana kalau angkot itu sudah tua? Kapasitas angkutnya 10 orang. Dia angkut oksigen, angkut nutrisi, kemudian ada gula, asam urat, kolesterol, sel darah mati, CO2, dan lain-lain. Bayangkan, ini fungsinya berat. Sel darah ini tidak pernah diganti. Anda punya motor? Anda punya mobil kan? Tiap berapa bulan ganti oli? Minimal 1-3 bulan kan?
Coba mobil Anda pakai 20 tahun tidak pernah ganti oli. Sekelas Ferrari pun pasti rusak kurang dari 1 tahun. Benar tidak? Kenapa dia melanggar substansinya? Olinya rusak. Sekalipun olinya harganya jutaan. Sama seperti kita. Outputnya selama ini tidak terbuang. Lihat. Kenapa penelitian akhir-akhir ini laki-laki lebih banyak duluan meninggal daripada perempuan? Ya, laki-laki kita rawan kena serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Kalau perempuan, dia biasanya umurnya agak panjang. Kenapa? Laki-laki pernah keluar darah? Tidak pernah. Ibu-ibu haid kan? Tiap bulan. Coba lihat kalau Anda masih haid, Anda bangun subuh, anak dan suami Anda belum bangun, dan sampai mereka tidur, Anda terakhir tidur, masih kuat kan? Coba tanya ibu-ibu yang sudah menopause. Menopause 2 bulan saja, dia berhenti haid, keluhan sudah muncul sudah itu. Pegal lah, cepat lelah, jantung berdebar, sakit kepala, ada semua. Kenapa? Karena sudah faktor U, menopause. Sama seperti kita. Coba Bapak rutin mengeluarkan darah. Seimbangkan, Anda rutin minum herbal. Anda topung, buang darah Anda. Buat seimbang, jangan tidak seimbang. Anda coba bayangkan logikanya. Dokter, kenapa harus dibuang? Saya tanya ke Anda makan minum hari ini tidak usah BAB. Tidak usah BAB. Tahan saja. Kenapa mau dibuang? Mau dipakai energi. Coba begitu. Logikanya gampang. Tidak usah buang darah. Saya pakai yang ringan. Tidak usah BAB. Anda makan minum, tidak usah BAB. Kira-kira gimana ceritanya? Iya kan? Berat juga kan? Coba Anda yang sudah sakit, begah, 2 hari tidak BAB. Begitu dia BAB, badan ringan, hilang itu pegal-pegal. Seperti itu. Tidak bisa kita lawan. Ada yang masuk, organ bekerja, dibuang itu sampah. Seperti itu. Ya, jadi memang saling mensupport terapi itu. Ya? Ada pertanyaan sampai situ? Ya, silakan. Assalamualaikum, saya Lucy Rahma dari Waalaikumsalam. Saya punya kakak 2 orang perempuan ya, kakak perempuan, sama-sama sakit. Dia yang sama-sama sakit dan sakitnya sama, demam, muntah-muntah, terus sama pegal. Saya lakukan terapi toto punggung, kemudian saya dampingin juga dengan herbal, dokter. Yang kakak kedua beberapa hari langsung sembuh. Yang kakak pertama sampai sekarang nggak sembuh. Yang kalau saya hubungkan dengan materi yang dokter kasih tadi, itu sedikit terjawab. Yang kakak pertama ini orangnya stres. Asupan tubuhnya nggak bagus. Bakso, mie ayam, dagang sampai malam. Kemudian suka emosian. Oh iya. Yang kakak yang kedua lebih enjoy. Nggak ada uang, ya udah, nggak masalah. Bisa dicari kayak gitu. Ya. Dan dua-duanya mohon maaf sama-sama bermasalah dengan suaminya. Yang kakak kedua lebih easy gitu, lebih santai juga. Yang ini stres terus. Walaupun suaminya ada di rumah, yang satu nggak ada di rumah, gitu, kerja jauh. Nah yang saya mulai bingung, dia nggak mau minum obat dokter karena langsung muntah. Saya kasih herbal juga nggak mau. Nah sekarang tadi saya telepon masih muntah-muntah juga. Kalau menghadapi fase seperti itu gimana dokter? Kan kita udah topung, udah kasih herbal, kadang minum. Herbalnya apa Bu? Saya kasih semacam mata kunyit karena dia mual. Kemudian saya punya herbal kolostrum yang biasanya saya kasih ke orang mah, yang terkena mah berat itu alhamdulillah sembuh. Tapi dia masih dia ragu. Oh ada. Oh benar nih bisa gitu. Jadi saya bilang sesuatu kalau nggak yakin ya nggak bisa. Iya benar sekali itu. Nah sampai sekarang saya juga bingung nih gimana lagi untuk menghadapi kakak
yang satu ini. Terima kasih dokter. Oke. Ya, jadi pengalaman saya Bu, kalau orang mual, saya biasa terapi pakai jahe. Jahe itu sangat efektif dan aman. Ada pernah kasus pasien saya, muntah hebat, ngidam hebat. Dalam 2 minggu berat badannya turun 8 kilo. Karena dia lagi ngidam hebat. Dokter sudah pulangkan rumah sakit, obat 3 hari. Dia bingung mau masuk kembali. Datang saya kunjungi ke rumahnya saat itu, bingung saya. Kenapa? Saya mau infus, sudah tidak bisa ditusuk. Karena sudah dehidrasi berat. Kenapa dehidrasi berat? Saya bilang, setiap dia bicara beberapa kata, dia meludah. Dia bilang, maaf dok ya. Bicara beberapa kata, meludah. Dia tahu, waduh, ini dehidrasi berat. Saya sudah panik, bagaimana bayinya ini? Sedangkan bayinya itu masih umur 3 bulan. Saya pusing, apa? Saya mau kasih obat tidak mungkin, beresiko. Ya kan? Saya ingat, terapi jahe. Saya suruh, ibu, Anda harus terapi jahe. Tidak ada pilihan. Dokter, mual saya rasa, paksa diri Anda. Karena sudah tidak ada pilihan. Saya infus sudah tidak bisa masuk. 2 kali saya datang ke rumahnya tidak bisa masuk jarum infus. Saya suruh cari yang kecil yang anak bayi punya pun tidak bisa. Saya tidak dapat. Saya bilang tidak ada pilihan Pak. Masakan istri Anda jahe. Alhamdulillah dia setelah masakan 3 hari, saya telepon suaminya, Pak bagaimana ibu? Dia bilang alhamdulillah dok, sudah bisa bergosip ke tetangga. Begitu, ya. Jahe itu sangat ampuh. Pengalaman saya menghadapi orang kasus mual itu sangat baik. Itu. Tapi yang kedua Bu, itu yang saya tekankan. Faktor sugesti. Tidak akan bereaksi. Saya sangat ingat, saya pada saat ujian koas, dulu dokter Ola tahu itu, saya di jiwa, pada saat saya ujian di ilmu jiwa, saya ketemu dengan penguji saya, Prof. Dia bilang begini, nak, lagi 15 menit sholat Jumat, ujian pertama. Pertanyaannya, dia bilang, kalau kau bisa jawab pertanyaan ini, langsung kamu lulus. Saya bilang, ya Prof. Saya tanya, apa itu metadon? Metadon. Itu metadon obat yang dikasih orang yang direhab narkoba. Ya kan? Saya jelaskan kimianya. Setelah itu dia bilang, sudah? Sudah. Dia tertawa. Dia bilang, nak, kamu harus... Bukan itu isinya metadon. Waduh, bingung saya ini. Ini ujian. Tapi rasa penasaran saya itu lebih besar daripada ketakutan saya. Karena kan kami tahu, Dokter Ola itu sudah tahu bagaimana model kami kalau ujian menghadapi penguji. Waduh, yang kami sudah hafal begitu lihat mukanya saja sudah dilupa semuanya. Sindrom mau kencing, sudah mau beol, gelisah, perut terputar, ada semua itu. Ternyata dia bingung saya mau bertanya, waktu sudah singkat, tidak ada pilihan. Kalau saya tidak memberi respon, saya tidak lulus. Tapi saya tahu kapasitasnya. Profesor ini orang sangat baik. Saya memberanikan diri bertanya. Prof, maaf Prof, saya mungkin ini salah karena bukan tempatnya. Tapi dok, saya benar-benar tidak tahu. Sebenarnya apa Prof isi metadon? Dia hanya bilang isinya itu vitamin C. Loh, saya kaget. Reaksinya kimianya ini begini. Dia bilang, logikanya gampang. Orang yang narkoba, kamu tambah obat, tambah parah sakitnya. Benar tidak? Dia sudah kelebihan obat, makanya otaknya kacau. Tapi dia disugesti, dikasih vitamin C, dibilang ini obatmu, ini obatmu, ini obatmu. Selama 40 hari sampai 6 bulan, supaya tersuges dirinya, oh ini obat saya, supaya putus. Walaupun ada juga yang kambuh kembali kalau dia ketemu. Nah, kesimpulan yang dia bilang adalah apa? Nah, yang kau catat adalah apa? Bukan masalah obatnya. Pasien harus yakin apa yang kamu berikan ke dia. Kalau obat itu dia yakin, kekuatannya berkali-kali lipat. Tapi kapan dia ragu, kekuatannya tidak ada. Logika yang gampang, saya ingat, oh saya dulu diobati dukun kampung.
Saya langsung ingat. Dulu saya kecil, demam. Ya kan? Pergi berobat sama dukun kampung. Dibawa orang tua saya. Apa itu? Apa istilahnya itu kalau minum air disembur? Mana sudah orang tua itu ibu tidak sikat gigi, sirihan. Tapi karena orang tua sudah yakin, sudah dibawa, sudah. Begitu disembur, pulang, sembuh. Demam saya turun, katanya orang tua saya. Saya bilang, karena itu, orang tua saya sudah mempercayakan sepenuhnya. Tapi di saat Anda diberikan air, Pak, minum ini air ya, sembuh Anda. Dia percaya tidak? Tidak ada trust. Jadi energi ini menjadi hilang. Jadi seperti itu. Itu pentingnya. Kenapa kita harus mentanamkan sugesti? Bu, minum ini obat ya. Jadi bukan hanya, Bu, minum ini obat ya, 3 kali 1. Sudah selesai. Kalau habis datang lagi. Bukan begitu. Bu, minum ini obat ya. Berdoalah sebelum minum. Siapa tahu ini menjadi wasilah Anda terakhir. Anda sembuh dengan ini. Oh iya, tersugesti dia. Jalan dakwah kita jalan. Karena selalu menyandarkan ke Allah. Beda kan kalau Bu minum ya, 3 kali 1, sudah selesai. Beda kan? Seperti itu. Berikan sugesti positif ke pasien. Itu yang sangat penting. Karena Anda obati bukan hanya fisiknya, tapi jiwanya juga. Dan ini berdampingan loh. Tidak bisa dipisahkan. Betul tidak? Ya, sudah. Nah, next saya bahas ini ya. Ini yang sangat penting. Ini secara substansif. Sel darah kita kenapa selama ini kurang berespon terhadap terapi, kurang berespon terhadap obat? Karena akumulasi ini sudah jenuh. Bayangkan dia angkot, sudah tua, bannya kempes, ya. Kapasitasnya 10, tapi karena tua, dia hanya mampu angkut 4 atau 6. Tapi karena dibilang, dia masih kuat, dia kaya, dia mampu beli obat lebih mahal, diberikanlah banyak macam. Tidak mampu sel darahnya. Kenapa itu Anda harus buang dulu? Supaya sel darahnya terganti yang baru, supaya begitu muncul sel darah yang baru, obat yang Anda berikan itu cepat berespon. Itu gunanya membuang darah. Jadi harus mengkombinasi. Karena topung kita bayangkan, sistem kerja kita sangat luas. Seperti itu. Nah, kenapa sel darah kita tidak sensitif? Ya ini tadi. Ada apa? Kenapa bisa dia tidak sensitif? Ada? Tanya dia. Pak, Bu, Anda sudah minum obat apa saja? Waduh, kalau obat tidak usah ditanya. Sudah bosan itu apotik lihat saya. Mobil sudah melayang di apotik. Iya kan? Sudah begitu. Iya, mana selnya mau sensitif? Sudah terakumulasi obat. Tidak mampu selnya lagi membaca. Dia tidak tahu ini sampahkah atau nutrisi. Karena sudah jenuh. Seperti itu. Ini yang harus kita pahami secara substansif. Apapun penyakit yang Anda hadapi, kita harus kembali ke fitrahnya masing-masing. Kan kok topung kita enak kan? Buka baju, balik belakang. Tunggu reaksinya. Cembung area mana? Jantungkah, paru-kah, pankreas, lambung, dan lain sebagainya. Kita sudah tahu masalahnya apa. Kasih herbalnya apa. Kita tunggu reaksinya. Kalau dia langsung bereaksi, berarti memang kinerja organnya jelek, nutrisinya, dia aliran darahnya saja kurang, sehingga nutrisinya tidak sampai. Tapi kalau nutrisinya sudah bagus, kita topung sudah titik yang benar, tidak berespon, buang darahnya. Supaya berganti darah yang baru. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, masih di sini aja. Saya Tika dari Tangerang. Mau menanyakan sebetulnya ini case klien juga yang agak rumit buat saya. Maaf bapak-bapak agak apa ya? Agak buat saya memalukan sebenarnya tanya ini. Ini udah setahun yang lalu sebenarnya, baru 2 kali ditotok. Keluhannya itu kalau dipegang
Jadi setelah 2 kali ditotok, haidnya itu yang keluar daripada pusar itu udah nggak keluar lagi. Nah, jadi ketika dia haid itu keluar dari pusar. Nah, diagnosa saya waktu itu saya katakan usus kecilnya bermasalah. Karena saya belum tahu apa-apa ke penyakitnya karena dia belum pernah cek ke dokter. Akhirnya saya sarankan untuk cek ke dokter waktu terapi 2 kali. Balik lagi ke saya karena dia bukan cek ke dokter bedah, jadi cuma ke dokter umum saja. Bahkan dokternya bingung, nggak tahu ini sakit apa. Jadi mau dioperasi dulu untuk dicari tahu keluhannya. Jadi saya melarang, jangan dulu dong kalau dioperasi mau dicari tahu keluhannya apa. Ini kalau secara diagnosa saya, ini usus kecil kamu bermasalah karena berhubungan dengan umbilikus dan rahim gitu kan. Nah, karena waktu udah 2 kali ditotok itu katanya ada perubahan, ada sedikit melemas di bagian pusar dan berkurang kapasitas darah yang keluar dari pusar, nggak mau ditotok lagi. Nah, udah setahun berlalu, belum lama, berapa pekan itu dia konsul lagi. Katanya, maaf, ketika berhubungan, alat suami itu lecet, bahkan sakit seperti ada yang mencakar-cakar di dalam katanya. Jadi kayak ada sabut kalau saya bilangnya. Jadi menambah nggak mikir lagi ini apa gitu kan. Pas sampai setahapnya jadi seperti ini gitu kan. Jadi awalnya memang beliau itu ragu untuk ditotok. Saya kasih solusi kalau emang nggak mau diterapi dengan saya ajarkan suami untuk menterapi. Tapi beliau nggak mau. Jadi ini kemarin ditambah lagi. Kemarin nak COVID satu keluarga. Jadi kan belum ada penanganan lagi gitu. Cuma saya kasih herbal aja itu kemarin ada dari produk lain gitu. Alhamdulillah ada perubahan untuk kalau berhubungan itu udah ada perubahannya gitu. Jadi katanya udah nggak terlalu sakit. Si suami ini udah intinya udah nggak merasakan cakaran atau sabut yang di dalam itu tadi. Nah, apakah saya salah untuk mendiagnosa gitu? Karena di awal saya prediksi saya tuh usus kecilnya bermasalah. Yang kedua dengan keluhan yang udah 1 tahun ini, saya menduga antara 2, ada kista yang sudah terlalu parah atau juga dia ada kencing batu ya. Nah itu salah 2 yang saya prediksi gitu karena nggak berani memvonis karena memang belum mau untuk cek ke dokter bedah. Gitu. Jadi apakah diagnosa saya itu benar atau tidak gitu? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Ibu, kalau masalah salah diagnosa atau tidak, saya tidak bisa menjudge Anda salah. Karena kembali lagi, saya tidak lihat pasiennya. Bisa saja analisa saya berbeda dengan Anda, bisa saja Anda benar. Saran saya adalah apa? Diagnosa Anda tidak salah. Sarankan ke pasien, periksa lebih lengkap. Kalau dokter yang satunya suruh operasi, banyak dokter. Periksa CT scan, MRI. Kenapa bisa? Kenapa pada saat dewasa baru terdeteksi? Yang sampai ada herniasi, perlengketan ususnya, atau saliran rahim yang sudah tidak terdeteksi dari kecil. Seperti itu. Ya, karena sama ada kasus teman saya. Dia kena heat sprung, harusnya heat sprung itu bagian rektumnya itu mengecil, harusnya terdeteksi waktu dia kecil, tapi dia didapat pada saat dia sudah mau jadi dokter. Itu pun case-nya bermasalah, unik dia, sampai dirapatkan seluruh. Loh, kenapa ada orang dewasa baru kena heat sprung? Tidak terdeteksi. Late detection. Jadi saran saya CT scan, MRI. Tidak usah memvonis atau apa. Itu akan menjawab semuanya. Jadi kalau kayak yang dikatakan kayak ada cakaran atau benda keras di dalam itu. Wah, kalau itu saya tidak bisa. Imajinasi saya tidak sampai di situ. Karena sulit untuk kita menyarankan gitu kan. Coba deh ke dokter bedah gitu kan. Iya. Ada salah satu orang dari Palembang kebetulan memang asisten dokter bedah, itu beliau menyarankan sepertinya ini memang harus ke dokter bedah, Iya. bisa main-main dan sebenarnya tindakan saya udah benar, udah ada terapi aja, cuman juga sarankan harus inilah benar-benar dia memberanikan diri. Iya. Karena menurut saya udah nggak wajar ya haid itu sampai Memang itu namanya pasien Bu, itu namanya denial. Dia sudah mau menyangkal. Dia tahu dirinya sakit tapi dia pura-pura sangkal. Tidak usah diladeni, pokoknya ibu periksa. Itu saja titik. Karena nanti saya terapi bisa saja membaik. Tapi kalau terlambat,
Anda sendiri yang tanggung. Seperti itu, tidak ada salahnya. Kalau sudah didapat, kan pilihan ke pasien. Orang salah mempersepsikan kita dokter. Pokoknya orang kalau datang ke dokter, kalau dia sudah bilang operasi, tidak ada tawar. Padahal sebenarnya undang-undangnya ada. Anda mau menolak atau tidak, itu hak Anda. Itu yang harus Anda berikan ke pasien. Beritahu, walaupun dia bilang, Bapak mati besok kalau tidak operasi. Kalau orangnya bilang tidak mau, tidak akan bisa. Justru dokter memaksakan, dia akan dihukum. Itulah gunanya persetujuan, informed consent sebelum operasi. Masyarakat selama ini kan takut. Pokoknya tanda tangan saya, tanda tangan, tanda tangan. Itulah kita jadi harus pasien cerdas sekarang. Kenapa saya harus dioperasi? Kalau saya dioperasi peluangnya seperti apa? Harus bertanya seperti itu. Ini tubuh saya loh, bukan tubuhmu. Kita dokter gampang aja, potong, belah, selesai. Ya kan? Karena kita bekerja secara profesional juga. Kita tidak menempatkan perasaan. Ya saya kerja sesuai apa yang saya tahu di sini. Jangan dulu pikir, setiap dokter bedah itu pasti dikasih uang. Tidak juga begitu, Pak. Tidak boleh juga kita naif seperti itu. Ya? Karena siapa? Jangan samakan semua orang. Sekarang saya bertanya ke Anda, masa satu orang dokter yang bikin kesalahan, Anda judge semuanya? Sekarang saya balik ke Anda. Topuris lakukan kesalahan, saya bilang Topuris itu semua sama. Anda tidak tersinggung? Nah, sama seperti itu. Itulah kita harus menjaga etika sesama yang lain. Itu ya? Oke, next. Ini intinya. Sebenarnya yang saya totok-totok ini apa? Ini tulang kita kalibrasi. Kalau dia bengkok, kita luruskan. Hilangkan sumbatan lemak di tepi tulang, kita luruskan. Kedua. Oh, azan. Oh iya. Kita istirahat dulu, azan. Ya, sebentar untuk penolakan azan. Sudah di luar, sudah berkumandang azan. Kalau secara waktu sudah habis. Ya, itu sudah waktu sudah habis. Tapi tunggu sebentar. Kesepakatan. Masih ada materi lain nih? Ya, sudah selesai Pak. Kalau sekarang ini. Oh iya. Ya. Jadi nanti ada 1 menit terakhir, 5 menit. Oh 15 menit ya. Oh. 15 menit. Ya. Berarti kalau misalkan mau dipakai untuk 30 menit berarti ya lebih. Ya. Gimana? Setuju? 30 menit Bapak. Boleh, Setelah siap. mendengarkan aja. Insya Allah saya siap. Saya jauh-jauh. Saya nggak mau pulang terbebani. Pokoknya manfaatkan di ruang ini. Tanya apa yang Anda masalah. Keluarkan. Lebih baik di sini kita saling lempar kursi daripada di luar orang lain lempari kita kursi. Iya, saya sukanya begitu. Karena Anda adalah saudara saya. Lebih baik kita saling menghina di ruangan ini karena kita saling mengisi. Baik, Pak Mujen. Ya, karena ini masih menyambung lagi materi dengan Dr. Naim, insyaallah kita izinkan kita manfaatkan waktu yang 30 menit ini ya. Nah, tinggal nanti konsepnya, tekniknya nanti begini saja, ambil coffee-nya di sana, begini lah ya. Ibu-ibu yang bersama sini dulu, nanti masuk, baru di sini. Itu, jadi ya. Oke. Ya lanjut, Pak Dokter. Lanjut, oke. Bismillah, kita lanjut. Ini yang paling substansif dari materi ini. Ini yang kita totok. Grunjel kita totok. Ada cembung, ada cukung, ada grunjel. Semua itu ada maknanya. Ada penebalan, ada lemak di situ. Kenapa kita terapi lama-lama dia membengkak? Kenapa dia merah? Karena tubuh selama ini tidak merespon. Nanti kita bantu stimulasi dari luar. Nanti dia meradang, baru dia kirim signal ke otak. Hey, di sini ada masalah. Turunkan hormonmu, turunkan enzimmu, buka pembuluh darah.
di sini ternyata ada sumbatan. Karena apa? Oh, iya bisa. Ini kenapa bisa? Sangat penting ini di tulang belakang, Pak. Antara batasan tulang belakang yang Anda lihat tadi ini, di tepinya ini rawan terjadi pembengkakan. Ya kan? Kalau kita totok pasti ada penebalan kan? Pasti ada penebalan. Itu saya ibaratkan Allah Maha Kuasa. 33 ruas ini, disinilah spare part tubuh kita. Ada petanya sebentar. Dia mengarah ke mata, hidung, jantung, paru-paru, semua organ tubuh kita terkoneksi di pohon ini. Cadangan sel tubuh kita, Allah siapkan spare part. Mulai dari kita diciptakan, ditiupkan ruh, sampai kita mati, detik terakhir Allah sudah simpan di sini. Disinilah rezeki yang Allah kita simpan. Kan betul kan kata hadis, kalau kita mati berarti sudah rezekimu sampai di situ. Spare part cadangan kita ada terkumpul di sini. Nah, sekarang kenapa dia tidak berespon? Orang jantung, kenapa dia sudah berobat, ada penyempitan, tidak sembuh-sembuh? Karena ada sistem katup. Saya ibaratkan, di tepi tulang belakang itu seperti pos polisi. Masyarakat di sini ada penjahat. Ini kantor polisi, di sini ada portal, pos. Kan biasanya kalau kita mau masuk di kantor polsek atau polres, melapor dulu di pos kan? Ya, ini. Ini penjahat ada masalah, ada pencuri. Masyarakat melapor, Pak polisi, saya mau melapor. Apa melapor? Tidak usah ke dalam, sampai di sini. Kan mencatat dulu, apa? Ada penjahat di sana. Ada penyakit di sana, ada kanker di sana. Pak polisinya simpan saja laporan. Bilang kamu pulang, laporan saya sudah catat. Yang lucunya adalah apa? Pak polisi di sini yang menjaga pos tidak melapor ke dalam. Hanya karena dia senang melihat supaya bosnya tidak marah-marah. Pak tidur saja, aman, nanti saya jaga pos. Penjahat tidak ada. Sel itu tertipu karena pintunya di sini buntu, salah baca. Disinilah yang rawan penumpukan. Bayangkan, sekarang saya bertanya, logikanya gampang. Oh, harusnya dok ada penebalan kalau dia gemuk. Oke, tapi kenapa pengalaman Anda orang kurus ada penebalan? Betul tidak? Kenapa bisa ada penebalan? Karena ada respon dari situ. Ternyata memang ada masalah di situ. Ada masalah. Ya kan? Ini Pak polisinya, dia aman-aman saja. Dia bertahun-tahun tidak di rolling. Makanya polisinya tambah gemuk. Dokternya tambah gemuk. Tidak, anggap saja sudah tidak mau bergerak-bergerak lagi. Kan dibilang aman, aman, aman. Seperti itu. Karena masalah ada di portal. Nah, itu. Ketiga, dia menghancurkan sumbatan lemak. Ada penumbukan, ada lemak di situ, dia rilis. Ya kan? Makanya orang sudah topung suruh minum air hangat. Supaya lemaknya tadi cepat rilis. Dia ikut di BAB, dia ikut di keringat atau kencing, dia bisa keluar. Lemak itu bisa larut dengan itu. Ya? Tapi kalau lemak padat dia lebih banyak ikut di tinja. Nah, ini struktur tulang belakang kalau kita belah. Kemudian apa? Dia meningkatkan metabolisme tubuh. Ya kan? Tadinya denyut jantung, dia intinya dia menyeimbangkan denyut jantung. Begitu Anda tadi yang diceritakan Bapak. Kasus hipertensi, tensinya tinggi. Saya topung sesuai titik, saya suruh topung kembali, ternyata dia turun. Iya, karena kita menormalisasi kinerja tubuhnya. Ada yang salah baca sel di situ. Ketiga, inilah yang saya bilang.
Kita lihat mulai dari sini sampai ke bawah, adakah yang tidak terhubung dengan organ? Semua terhubung, terkoneksi. Spare part itu tersimpan di situ. Dia dalam bentuk sel sumsum. Nanti dia akan berubah jadi sesuai kebutuhan. Hati bermasalah, dia akan bergerak. Di sini ada pembuluh darah, pembuluh vena, arteri dan vena. Dia masuk ke dalam pembuluh darah, dia suplai sel induk itu. Kalau paru-paru bermasalah, nanti selnya datang, di situ dia berkembang sesuai kebutuhan. Nanti dia matang menjadi sel paru kembali. Dimanapun masalahnya. Begitu uniknya kinerja topung. Kita hanya goyang-goyang tangan, totok, langsung rilis. Dia mampu mengaktifasi sel induk. Bayangkan orang terapi sel induk itu terapinya 250 sampai 1,6 miliar. Tergantung rumah sakit dan tergantung dokternya siapa yang terapi Anda. Itu pun 3 sampai 6 bulan dilihat. Ya. Kita hanya menotok. Jadi tempatkan keyakinan kita sepenuhnya. Ya Allah, bantu saya. Kau yang menyembuhkan. Dengan tekanan tangan kita, getaran tangan kita, mengaktifasi sel induk yang tersimpan dalam sini yang selama ini tidur, tidak bekerja. Masya Allah, luar biasa. Ini, dia revitalisasi kinerja otak dan sistem saraf. Ada orang ditopung, dok, wah saya sudah diterapi, relax, saya bisa tidur. Kenapa? Sarafnya tegang. Apalagi kalau dia banyak pikiran. Begitu ditotok dia jadi rileks. Karena kinerja sarafnya sudah bekerja. Aliran darah ke otaknya terpenuhi. Karena di belakangnya sini sudah terbuka sumbatan darahnya. Jadi aliran darah otak bolak-balik itu sudah seimbang. Seperti itu. Saking dahsyatnya ini topung. Jadi jangan buat Anda berkecil hati. Jangan bilang saya hanya topuris. Tidak. Betapa uniknya Allah ciptakan ini. Ini yang ketiga. Jarang orang bahas. Orang selalu bilang darah saraf. Ini yang substansi yang penting. Sistem getah bening. Ini getah bening Allah ciptakan. Disitulah tentara alami tubuh kita yang melawan virus kuman. Anda keluar kemana-mana. Virus corona tersebar. Kenapa Anda masih sehat? Allah masih mengilhamkan kinerja getah bening Anda masih kuat. Dia masih punya tentara cadangan di situ untuk membunuh kuman. Contohnya seperti ini. Sayang tidak ada suaranya. Tidak connect. Tapi saya kasih gambaran. Ini ya. Inilah sel darah putih. NK sel. Tentara tubuh kita membunuh sel-sel yang mati. Ini NK sel. Ini dia membunuh virus. Karena virus itu dia inangnya itu sel. Ya. Ini saking uniknya. Dia bunuh itu sel sehingga virusnya pun ikut mati. Ini dia saling mengejar. Ini kumannya. Ya kan? Ini NK selnya. Dia cari. Dia makan sampai dia dapat. Begitu dia makan, dia dapat, dia makan. Ini sel kanker, bayangkan. Sel kanker dia bunuh. Bagaimana kinerjanya? Dia pepet terus, akhirnya sel kanker itu mati. Jadi tubuh kita sebenarnya bisa membunuh sel kanker. Selama kita mengikuti substansinya tadi. Ini yang merah. Sel kanker. Ini NK sel. Dia mencari. Ya kan? Diberi pewarnaan. Ini pakai mikroskop elektron. Setelah dia dapat, dia bunuh. Dia bunuh. Akhirnya mati. Begitu dia dapat. Ya kan? Dia bereaksi sempat seperti terang. Nyala. Dia melawan. Akhirnya mati. Jadi Allah punya cara untuk memelihara tubuh kita sebenarnya. Hanya ini dia tidak bekerja normal. Karena ini tadi
Sudah tertipu karena sudah terlalu banyak obat yang kita minum. Jadi sel sudah salah baca. Ini kawan atau lawan. Itu. Ada pertanyaan sampai situ? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Gunung Putri ya, Dok ya. Oh iya. Saya mau tanya, kan saya pegang pasien, Dok. Seperti yang Dokter tadi jelaskan, kita lihat si pasien ya, kira-kira kita mampu menangani atau tidak. Kebenaran ini pasien stroke, Dok. Jadi udah stroke pertama sembuh, ini stroke yang kedua. Cuman keadaannya, kondisi keuangan keluarga tidak memungkinkan untuk ke rumah sakit. Hati kita tergerak untuk membantu ya, semampu kita, karena kita tahu kapasitas saya. Ya. Saya waktu itu belum standarisasi dan kita masih pemula. Dengan berjalannya waktu, saya mulai pegang pasien ini dengan penuh keyakinan ya. Saya yakinkan pasien, kita sugesti yang kata dokter tadi. Insya Allah kalau Allah mau jaga, insya Allah sembuh. Ya. Saya mulai terapi, cuman kali pertama saya JT, ini sangat kesakitan sekali, Dok. Ya sangat kesakitan sekali karena orang ini pun udah saya rekam ya sebagai bukti juga nanti buat termotivasi yang lain. Walaupun kita belum kapasitasnya seperti itu, kalau Allah berkehendak ternyata tercapai. Saya totok selama 7 kali, itu masih meraung-raung dan hanya bisa menggerakkan jarinya. Ya. Karena ini stroke ya, stroke seperti. Sudah berapa tahun stroke-nya, Bu? Stroke-nya saya pertama sekitar 1 tahun. Sembuh beberapa bulan, dia saat makan diare, langsung drop lagi, stroke lagi. Seperti kejadiannya. Serangan kedua, oke. Terus yang saya tanyakan gini, Dok, ketika saya pengobatan kan teriak-teriak, ketika mau sembuh, jadi apakah ada pelekatan si saraf ke tulang? Ketika mau sembuh itu dia kesakitan sampai nggak bisa tidur, ada mual, muntah, pusing, sampai tanya, Bu, saya boleh berobat apa tidak? Boleh minum obat apa tidak? Saya tidak melarang dan saya tidak menyilahkan atau menyarankan untuk berobat. Tapi saya pantau dalam hal makanan. Ya. Pola tidur, pola istirahat dan sebagainya saya pantau dari makan pagi sampai sore. Dan menjadi kendala itu ketika saraf dalam pengobatan. Jadi ketika mau sembuh itu selalu dia kesakitan. Tapi lama-lama membaik dan alhamdulillah. Membaik akhirnya, membaik. Sekarang bisa berjalan. Bisa bergerak, bisa berjalan. Iya. Ya. Jadi testimoni besok ya. Iya. Iya. Mungkin Dok yang saya tanyakan apa hubungannya dengan kesehatan? Maksudnya secara medis ketika mau ada aliran darah mengalir kan ini mati ya, Dok ya. Ketika mau ini selalu kesakitan. Apa selalu begitu atau bagaimana, Dok? Selama ini saya tangani selalu begitu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik sekali. Saya tunggu pertanyaan ini sebenarnya. Dalam ilmu naturopati yang saya pelajari, kita pemain herbal, pemain naturopati, apapun terapis yang Anda lakukan, fenomena yang terjadi dalam tubuh ada. Fenomenanya seperti gunung. Ini yang dibilang ada dalam kitab pengobatan Cina. Hanya namanya saja dikasih keren. Orang bilang healing crisis. Kalau saya bilang healing reaction. Tubuh yang tadinya salah baca, begitu dibeneri, kan begini itu tubuh. Tubuh itu seperti, kalau dia seimbang, kan kita pahami bahwa sehat itu seimbang. Kalau dia seperti jangka yang tegak berdiri begini. Kalau kita sakit, tubuh itu menyesuaikan awalnya. Stroke itu begitu, coba Anda perhatikan stroke.
Ada yang stroke. Pertama baru dia kena masih begini. Turun. Setelah 3 bulan Anda tidak temui, tidak diterapi, dibiarkan saja tidur, lama-lama dia begini. Setelah ininya ikut, dia tidur terus, 5 bulan ininya terikut. Terlipat. Benar tidak? Mengecil. Tubuh itu menyesuaikan. Dia miring begini, tubuh mempersepsikan bahwa inilah yang benar. Jadi pada saat dia sakit, dia miring, tubuh mendefinisikan bahwa inilah yang sehat. Saat itu. Jadi di saat dia miring ini, dikoreksi kembali ke tengah, dia menjadi seimbang. Tubuh pasti memberikan reaksi. Ya kan? Tubuh pasti memberikan reaksi. Reaksinya apa? Bisa saja dia demam. Paling awam itu demam. Coba tanya-tanya. Jadi kalau tanya, kenapa? Ada tidak SOP yang dibuat topung? Sebelum dia ditopung, ada ditulis. Bisa saja ada reaksinya demam, menggigil, mual, muntah, nyeri, pusing. Itulah maknanya. Supaya pasien tahu. Makanya Pak, kalau datang pasien, jangan hanya Pak tanda tangan. Kan biasa kita gitu, tanda tangan. Iya kan? Suruh baca. Pak, jangan takut, beritahukan. Reaksinya itu Pak, bisa saja ada, bisa saja tidak. Tapi kalau sejelek-jeleknya terjadi, tidak usah panik. Istirahat saja, minum madu, minum obat yang saya berikan. Yang penting beritahukan saya. Biasanya kekurangan kita adalah apa? Kalau sudah kasih obat, kasih topung, selesai. Betul tidak? Tidak ada follow up. Pak, bagaimana reaksinya? Jangan takut keluhan. Wajar memang mereka mengeluh. Karena mereka sudah sakit, sudah terlalu lama. Belum beban penyakitnya, belum beban psikisnya, belum beban keuangannya. Jadi dengarkan saja. Wah dokter, kenapa saya ditopung ini tambah sakit pinggul saya ini? Bukan yang menjadi sehat. Kenapa? Oh sabar Bu, kompres aja, kasih minyak yang hangat ya. Tunggu lagi beberapa hari, minum obat yang saya berikan. Insya Allah akan lebih baik. Tunggu 2-3 hari, bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Iya, Alhamdulillah Pak. Wah ternyata sekarang badan saya ringan. Ya itu, karena proses koreksi sudah berjalan. Kembali ke tingkat. Healing reaction itu begini. Ini awalnya. Bagaimana kalau Anda naik gunung? Sesak kan? Di sini sesak, capek. Makin ke puncak, tambah sesak tidak? Tambah capek. Sama seperti itulah tubuh. Makin mendekati titik nol, makin mendekati titik fitrahnya, dia menjadi sehat, makanya prosesnya makin kuat. Anda juga harus paham. Seperti itu, ya? Itu. Tapi bedakan dengan tanda-tanda emergensi. Oh Pak, ini kenapa orang tua saya sesak-sesak, pucat, padahal sudah mau mati. Kalau ada gejala, oh kayaknya ini orang sudah mau sakaratul maut, suruh bawa ke rumah sakit. Tidak usah panjang kali lebar. Biasa kadang malu kita. Saya ini topuris. Kalau saya suruh ke rumah sakit, di mana harga diri saya? Anda keliru. Di situ Anda cari masalah. Di situ Anda cari masalah. Makanya saya bilang, jangan saling menyinggung profesi. Teman saya suka sekali begitu. Saya cerita teman saya, apa itu? Kalian itu dokter begini. Padahal saya berteman sama dia. Wah kalian itu dokter begini, mengobati indikasi uang. Anu begini. Saya diam saja. Karena sahabat saya. Kalian ini begini, apa itu dokter begini. Dia pembekam. Ini begini. Dapat masalah. Anaknya kecelakaan. Saya udah telepon. Bagaimana ini begini? Saya tidak ada di saat itu di Makassar. Saya bilang bawa ke rumah sakit. Waduh, apa nanti ego saya? Tetangga saya bilang apa? Saya ini celah-celah dokter. Saya bilang begini, anak saya mati. Saya bilang, kau lebih pilih tetanggamu atau anakmu mati? Tidak usah kita berdebat di telepon. Bawa saja anakmu.
Ternyata betul, sampai anaknya terselamatkan. Akhirnya dia sadar di situ. Oh iya, saya bilang jangan menjudge satu orang salah. Satu yang salah, kamu samaratakan. Tidak bisa begitu, bro. Mau tidak kau pembekam? Satu salah malpraktek, saya bilang sama semua pembekam. Di situ dia sadar, tidak boleh kita saling mencela. Karena kita butuhkan juga orang lain. Siapa tahu dengan jalan begitu Allah menegur kita. Seperti itu. Ya, jadi kembali lagi proses menuju sehat itu bisa saja ada reaksinya. Next ya, ini. Menstabilkan aliran darah, oksigen, serta nutrisi. Yaitu tadi, setelah grunjel hilang, cekungan hilang, aliran darah berjalan, normal dia. Tadinya HNP, dikoreksi lemaknya, bantalannya bergeser, terkalibrasi, dia bisa jalan. Padahal kalau dioperasi harus diganti. Begitu dia terkoreksi, sumbatan aliran darah, tadinya itu bantalannya sudah kering mungkin. Kalau dioperasi itu sudah getas, sudah mati. Begitu sumbatan lemaknya hilang, aliran darahnya lancar kembali, hidup kembali bantalannya. Jadi sebenarnya simple, jangan dibikin ribet. Hanya kadang kita tidak mau sabar. Dan kadang kita juga ragu. Kira-kira gimana ya? Kira-kira gimana? Wajar kita ragu. Karena kita manusia. Seperti itu. Nah ini, nanti silakan Anda baca. Cari, tanya Mbah Google. Semua pertanyaan Anda terjawab di situ. Ada Mbah Google. Ini. Menormalkan enzim dan hormon. Orang yang gangguan lambung ditotok. Alhamdulillah dia membaik. Orang yang gangguan hormon susah punya anak, ditotok dia membaik. Itu ya, silakan Anda baca apa bedanya enzim dan hormon. Nanti saya share materinya. Kemudian ini sistem endokrin, hormon. Di mana itu hormon? Anda perlu hafal-hafal saja. Nanti dia bilang, Ustadz saya ini ada masalah, ada gangguan di hormon kelenjar pituitari. Waduh, apa itu? Saya baru dengar itu. Iya kan? Nah, coba yang datang seperti itu. Karena pasien sekarang ada Pak yang sudah pintar. Karena dia sudah pengalaman berobat kiri kanan, kadang itu dia datang ke kita hanya konfirmasi. Iya, beneran. Oh saya mau berobat ke sini. Oh kalau sebentar dia diagnosa saya seperti ini, berarti dia itu betul. Saya ini begini, begini, begini. Sebentar saya dikasih obat ini begini. Banyak pasien kayak begitu. Dia datang hanya konfirmasi ke kita. Iya, ada yang begitu Pak. Dan pasti Anda akan dapatkan seperti itu. Jadi kenapa kita harus terus belajar? Supaya jangan kita begitu. Karena ada pasien begitu. Di saat dia sudah merasa tahu, dia tekan kita. Kau kayaknya, apalagi kalau level up. Yang datang pejabat, sudah Anda dikali 0. Iya, istilahnya orang Makassar, Anda sudah tidak dihitung. 3 pertanyaan saja dia berikan, dia sudah ukur kapasitas Anda. Tidak perlu panjang-panjang. Saya ini begini, saya ini begini. Kan ada begitu, kalau pejabat gayanya itu sedikit bicara. Saya ini begini, hasil lab begini. Anda bingung kan, waduh apa ini? Darah rutin apa ini? HB itu normal atau tidak? Bingung sendiri kan? Kalau Anda tidak paham seperti itu, Anda bisa dipermalukan begitu. Kenapa saya sangat menekankan? Kita harus belajar setiap saat. Karena itu Pak, tingkatkan. Kita punya kemampuan topung luar biasa. Sampai bisa mengaktifasi sel induk. Makanya kapasitas Anda harus sejajar. Supaya kita bukan label dukun. Itu yang paling penting. Kan betapa bangganya Anda. Anda topuris. Latar belakang Anda bukan medis, yang berobat Anda dokter. Betapa bangganya Anda, betul tidak? Dia bilang, wih luar biasa saya membaik. Saya panggil keluarga Anda, level kebanggaan Anda sudah makin luar biasa kan? Bayangkan seorang dokter mempercayakan ke Anda. Tapi coba kapasitas Anda jelek. Biasa aja itu. Gak perlu berobat ke sana. Itu adalah fakta loh. Bukan saya mendramatisir. Begitulah fakta di lapangan. Kita belajar saja masih bisa salah, apalagi tidak belajar. Ya.
Pak, Bu, kenapa saya tekankan belajar? Bukan berarti saya orang pintar, Pak. Justru saya orang yang paling bodoh di angkatan saya. Kenapa saya harus belajar? Karena saya tahu kapasitas saya. Saya bukan orang yang cerdas. Supaya saya bisa imbangi teman saya harus banyak belajar. Bukan berarti saya banyak belajar, saya paling pintar. Bukan. Kita tahu. Kita harus kenali diri kita. Oh, saya kurangnya di sini. Makanya saya harus selalu isi. Ya? Itu. Ini kelenjar endokrin. Pituitari, hormon tiroid, timus, ya kan? Ini ada pankreas, adrenal, dan lain sebagainya. Di sini kelamin, laki-laki perempuan. Silahkan Anda cari tahu. Ada Mbah Google. Ini yang paling penting. Ya, sudah terakhir ini. Ini sayang, tidak ada suaranya. Ini proses, salah satu contoh proses pengobatan terapi sel induk di Amerika. Pasien ini mengalami cedera lutut, ya kan? Akan dilakukan pengobatan sel induk. Ya, ini lutut yang akan diterapi. Ini disuntikan dulu anti nyeri, ya kan? Ini tahapannya, ya kan? Iya, ya minta maaf, ngeri sedap sih dilihat, tapi harus ditahu, Bu, ya kan? Begini, ini, jangan perhatikan ini ya, perhatikan ini. Ini yang diambil adalah tulang pinggulnya, tulang sakrum, ya, ini, ya. Sudah ditentukan titiknya, dianestesi lagi, disuntik bius supaya tidak kesakitan, ya kan? Ya, ini sakrumnya. Ya. Nah, bayangkan saking kerasnya itu didorong-dorong kayak gitu ya. Nah itu, ya mau diapa? Begitu memang kalau sakit. Setelah itu dibersihkan. Inilah untuk diambil sumsumnya, dibor. Ini dibor, ya bukan disuntik, dibor. Dikeluarkan jarumnya, kemudian diambillah darah sumsum. Darah sumsum ya. Di dalam, ini masih dalam bentuk darah segar. Diambil kurang lebih 100 ml. Iya, makanya ini hasanah. Minimal kita tahu, orang cerita sel induk, kita juga mengerti. Oh iya, saya paham. Nah, ini kan penuh, satu suntikan kan. Nah. Kalau kita baru lihat suntinya sudah pingsan itu. Ini apa? Dicabut. Selanjutnya diproses, dipindahkan di tabung, ini tadi, dipindahkan lagi di tabung khusus. Ini nanti yang akan masuk di mesin. Sudah cukup dimasukkan di mesin, diputar dengan kecepatan tinggi supaya sel sumsum tadi terpisah dengan sel induk. Nanti Anda lihat. Ini sel darah yang sumsum. Nah kan? Dia terpompa masuk ke dalam sini. Ini nanti diputar dengan kecepatan tinggi. Oh iya, di laundry. Ya. Ya kan? Ini nanti sel didapatkan sel induk. Nanti terisi ini. Suntikan ini.
Nah, kan dia masuk, terputar, setelah beberapa menit nanti sel induk akan mengisi tabung suntikan ini yang lebih kecil. Nah, sekian lama ini kan terisi. Itu. Inilah yang disuntikan, di mana yang sakit ditunggu 3 bulan, selnya berkembang. Inilah sel induk. Jadi sel di mana dia disuntikan, di situ dia akan mengikuti masalah organ yang sakit. Dia akan berkembang sesuai kebutuhannya. Ini Pak, teknologinya mahal. Padahal hanya diputar-putar begini, pasiennya sudah menderita di bor pinggul lagi. Ya kan? Dan orangnya di bor dalam keadaan, nah itu, disuntikan kan? Nah. Lututnya bermasalah, sudah disuntik sudah. Tiga bulan ditunggu selnya matang. Dia punya join itu dia akan matang kembali. Ini kan rusak dia punya join. Pertemuan tulang. Cari lagi, di mana lagi? Lutut sebelahnya lagi. Nah. Itu kan? Hanya sekian mili disuntikan. Seperti itu. Sudah, masih ada sisanya? Tempat lain lagi. Satu lagi. Oh, sudah habis. Nah, itu prosesnya. Jadi Pak, logika saya, saat saya pahami, saya pelajari, sel induk makin mendalam, logika saya terhentak. Betul-betul kecanggihan teknologi dan temuan ilmu pengetahuan ahlinya. Mahalnya, padahal logikanya gampang Pak. Berapa jaraknya pinggulnya tadi dengan lutut? Hanya berapa jengkal? Tidak bisakah itu sel sumsum, dia mengalir langsung ke lututnya? Logikanya gampang kan? Kenapa dia tidak bisa keluar? Kenapa harus terputar? Diputar dengan kecepatan tinggi. Lihat tadi, diambil di sumsum. Dia bermasalah di pintunya. Kenapa dia tidak keluar? Terjadi secara alami. Maka beruntunglah kita yang mempelajari topung. Dahsyatnya pengetahuan, bisa kita membantu orang dengan goyangan jari bapak dan ibu. Itulah kenapa harus tingkatkan kapasitas Anda. Karena tidak semua terapi bisa seperti ini. Betul tidak? Ya, seperti itu. Karena apa? Allah memelihara sel induk di dalam tulang ekor kita. Dia tidak akan mati. Ya. Saya kira mungkin masih ada pertanyaan, tapi mungkin saya dibatasi waktu. Saya tahu mungkin pertanyaan masih ada. Masih bisa? Hal yang terpenting adalah apa? Kita tekankan ke pasien. Perbanyak doa dan istighfar. Yang kedua, buat dulu dia terima penyakitnya apa. Yang ketiga, pasrahkanlah semuanya ke Allah. Kalau dia masih merasa, saya masih kaya, saya masih punya kenalan di rumah sakit, anak saya dokter, itu biasanya masih lama proses penyakitnya. Ikhtiar maksimal. Berpikir positif. Selalu bahagia. Dan tolonglah orang lain. Bu, kalau Anda membaik, beritahukan ke orang. Itulah yang terpenting dari kita terapi orang. Oh ya, sudah cukup. Ya? Atau masih ada sesi pertanyaan? Tidak ada? Oh, sudah ada. Oke. Saya kira itu, saya minta maaf. Dalam penyajian materi saya akui banyak sekali kekurangan. Ya, mungkin jawaban-jawaban yang Bapak Ibu tanyakan ke saya belum bisa terpuaskan saya jawab. Tapi itulah kapasitas ilmu saya. Saya juga hanya orang yang baru belajar, yang belum tahu apa-apa. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin.